Selamat siang Bu Lulu dan tim Watwani. Kami dari NNC Company akan mempresentasikan hasil milestone 4 kami. Nah, selanjutnya kita akan membahas Lean Canvas. Yang pertama itu ada problem. Problem yang pertama itu customer menggunakan desain tote bag yang biasa dan tidak waterproof atau tahan air. Terus yang kedua, customer kesulitan membawa barang belanjaan yang terlalu banyak. Yang ketiga, penggunaan plastik yang terlalu banyak. Nah, itu bisa menyebabkan penggunaan lingkungan. Terus yang keempat, ada plastik rentan robek, rusak, dan koyak. Dan yang terakhir, customer merasa kurang efisien. Terus solusinya itu dengan menggunakan tote bag kita dapat mengurangi penggunaan plastik. Terus yang kedua, berbagai macam ukuran dan desain. Terus yang terakhir, tas itu terbuat dari bahan kanvas premium yang tahan air. Nah, terus unique value proposition itu ya tadi bahan kanvas yang premium itu digunakan di tote bag kami. Terus unfair advantage-nya free sticker seasonal. Terus voucher belanja untuk customer yang follow akun marketplace dan sosial media. Terus customer segmennya itu usia 18 sampai 35 tahun. Dan customer membutuhkan tas untuk beraktivitas sehari-hari dan belanja yang modis serta efisien. Terus ada existing alternatif, yang pertama itu tas atau kantong plastik. Terus yang kedua tas belanja atau tote bag berbahan parasut. Terus yang ketiga itu ada troli atau keranjang kecil. Key matrix itu number of products sold. Terus total customer. Dan yang terakhir kreatif dan inovatif design. High level konsep, yang pertama ada Chubby Chicks, yang kedua Color Company, yang ketiga Prasaku, yang keempat Daily Market. Channelsnya itu ada Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Nah, early adoptersnya itu mahasiswa matana, keluarga, dan kerabat terdekat. Terus cost structure-nya itu ada material cost, biaya iklan, biaya jahit, dan yang terakhir biaya administrasi marketplace. Dan revenue streams-nya itu product sold. Selanjutnya ada financial plan. Yang pertama kita makainya penjahit sama tukang sablon. Itu totalnya 3.600.000. Itu selama 1 tahun. Terus ada startup cost-nya kita pakai paket internet 25.000. Kenapa 25.000? Karena kita nggak setiap hari atau setiap bulan itu pakai, karena kita memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus maupun di rumah. Terus ada market dan promosi cost-nya itu 100.000, samplingnya itu 65.000, ada stationery dan office supplies-nya itu 50.000, working capital-nya 215.000. Terus di sini ada modal awal by team itu 1.500.000, jadi per orang itu 500.000. Total set cost-nya 4.555.000. Terus ada modal tambahan itu yang dibutuhkan ada 2.555.000. Cash sales, penjualan setiap bulannya itu akan menaik. Yang pertama itu kita menjual 1 produk, totalnya 65.000. Bulan selanjutnya naik menjadi 2 produk, totalnya 130.000. Ini akan mengalami kenaikan terus-menerus. Di situ ada COGS, cost of goods sold. Itu kita 1 produk itu 40.000 kenanya. Kalau 2 produk berarti kan 80.000. Terus gross profitnya jadinya 15.000 dalam 1 produk. Terus ada operating expense, sales and konsultannya itu 1 produk 12.000. Terus marketing dan promosinya 1 produk 3.000. Office supplies-nya 1 produk 2.500. Totalnya itu ada 17.500 dalam 1 produk. Kemudian masuk ke financial projection, di mana di sini kita memperkirakan selama 5 tahun. Di tahun pertama salesnya itu sebesar 2.080.000. Kemudian di tahun kedua naik 10%, tahun ketiga 4 sampai tahun kelima itu terus naik 10%. Jadi tahun pertama kita memperkirakan keuntungan salesnya itu 10%. Tahun kedua naik jadi 20%, yaitu salesnya jadi 2.288.000 sampai tahun kelima seterusnya. Kemudian untuk product development cost-nya itu kita memperhitungkan 1 produk itu membutuhkan 17.500. Kemudian kita memperkirakan bahwa dalam 1 tahun kita memproduksi 40 produk tote bag. Kemudian 17.500 dikalikan dengan 40 produk itu hasilnya
1 tahun untuk development 700.000 rata sampai tahun kelima. Kemudian ada beban 1 tahun, ini biaya salaris untuk konsultan biaya jahit dan tukang sablon itu 480.000. Kemudian ada marketing dan promosinya itu kita memperkirakan 1 tahun 120.000, mungkin nanti bisa naik. Kemudian ada office supplies itu dalam 1 tahun 100.000. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sales plan. Customer sales funnel, target market itu 3.000, kemudian leads-nya 1.300, opportunities atau prospek itu 120, dan customer itu 28. Nah, customer acquisition plan itu target customer segment itu 3.000 untuk usia 15 sampai 35 tahun. Customer membutuhkan tas untuk beraktivitas sehari-hari dan belanja yang modis serta efisien. Terus channels to be used to attract the target customer segment itu ada Instagram dan Shopee. Kemudian estimated number of leads itu Instagram 800 dan Shopee 500. Kemudian yang terakhir itu estimated cost to convert these leads to actual customers itu 150.000. Menurut kami usaha kami itu penting dan lain lanjutkan karena menurut kami pasar penjualan tote bag waterproof itu belum terlalu banyak, dan seperti yang kita tahu bahwa sekarang kita berbelanja itu perlu membawa tas belanja sendiri. Jadi kita jadikan hal tersebut menjadi peluang kami untuk menjual dan menciptakan hal baru. Untuk potensi kedepannya kami melihat bahwa penggunaan tote bag ini pasti kedepannya akan semakin banyak dan semakin luas. Nah, makanya untuk kedepannya kami mungkin akan berusaha menciptakan produk yang lebih berkualitas, mungkin dengan desain dan bentuk tas tote bag yang berbeda, sehingga tote bag dari NNC Company ini kami memiliki ciri khas dan desain yang berbeda dari toko lainnya. Dan untuk target market dan perhitungannya ya sudah dijelaskan tadi. Sekian presentasi 4 dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.